Baik, kali ini kita akan membahas kisi-kisi TKD atau SKD IPDN. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Oke, kita mulai ya. Kisi-kisi TKD atau SKD IPDN ini adalah salah satu tahapan tes IPDN. Nah, TKD atau SKD itu sendiri adalah tes kompetensi dasar atau seleksi kompetensi dasar. Untuk tes tahun ini akan digunakan Computer Assisted Test atau biasa kita sebut CAT. Nah, ini biasanya nanti adik-adik akan memakai baju hitam putih ya, lalu menyampaikan nomor registrasi yang sudah di-print untuk mengikuti tes. Jadi tesnya ini ada beberapa gelombang dalam satu hari, nanti adik-adik bisa cek sendiri di website yang update ya. Itu nanti setelah ada pengumuman resmi. Nah, tes ini nanti akan berada di dalam ruangan, jadi penuh dengan komputer, biasanya bisa menampung 30-50 orang ya, bahkan lebih. Nah, itu tergantung dari kesiapan BKD provinsi atau daerah untuk melaksanakan tes. Nah, di TKD atau SKD PDN ini terbagi atas 3 ya. Ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, jumlah soal kurang lebih ada 100 soal dan waktunya hanya 90 menit. Jadi, karena ini tes online, harus benar-benar memaksimalkan dan mengefisiensikan waktu. Oke, kita bahas yang pertama ya, kisi-kisi untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, di sini ada materi dan nanti ada passing grade-nya ya. Passing grade ini mengacu pada tes CPNS terakhir ya, tahun 2019 kemarin yang baru diadakan. Untuk materi sendiri, ini kita lihat ada materi-materi dasar tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan hal-hal yang berhubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga biasanya mencakup berita-berita yang lagi trending ya, misalnya saat ini ada pemilu presiden, ada pemilihan serentak, itu kemungkinan juga bisa masuk di tes wawasan kebangsaan. Apapun yang berhubungan dengan keempat ini, adik-adik bisa pelajari ya. Ini pembahasannya banyak sebetulnya, tapi kakak rangkum dalam materi general ya. Ada Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian passing grade sendiri adalah ambang batas. Ambang batas ini adik-adik harus bisa melewati passing grade yang sudah ditentukan. Nah, kemarin passing grade-nya itu ada 75 ya, dengan 35 soal TWK. Untuk nilainya sendiri benar sama dengan 5, salah sama dengan 0. Jadi usahakan jawab benar ya. Itu bisa dilakukan dengan cara belajar materi-materi yang ada di modul ya. Nanti kakak akan bagikan materi-materi tersebut. Kemudian passing grade 75 berarti kurang lebih harus benar 15, tidaknya minimal 15 soal harus benar dari 35. 20 ya syukur, alhamdulillah, makin tinggi makin bagus. Karena nanti juga hasil Computer Assisted Test atau CAT ini di ranking ya, per daerah atau per provinsi. Oke, lanjut di tes intelijensi umum atau TIU. Oke, di sini ada materi numerik yang berhubungan dengan angka-angka, verbal mungkin yang berhubungan dengan bahasa, dan penalaran dengan logika ya biasanya. Kemudian ada passing grade. Untuk numerik sendiri terbagi atas tes deret, irama bilangan atau matematika berpola. Ini matematika dasar ya. Banyak soal-soal yang bisa dipelajari di online.
Kemudian ada tes aritmatika dasar dan kemampuan teknikal. Lalu ada tes kecepatan berhitung dan tes kemampuan kuantitatif. Oke, selanjutnya ada TIU yang bagian herbal ya. Verbal ini biasanya berhubungan dengan sinonim atau persamaan kata, tes antonim atau lawan kata, tes analogi, korelasi atau yang saling berhubungan maknanya. Kemudian pemahaman bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi memang di grup diskusi Caprai PDN Telegram yang telah saya buat, ada yang menanyakan nanti tesnya ada tes bahasa Inggris nggak? Nah, tes bahasa Inggris ini biasanya muncul di tes intelijensi umum ya, dalam bentuk soal pilihan ganda bahasa Inggris. Ini dengar-dengar juga tes wawancara nanti akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Ya kita lihat nanti perkembangannya ya. Lalu ada tes penalaran. Ini ada tes penalaran logis, tes penalaran analitis. Ini logis berhubungan dengan logika ya, akal. Kemudian analitis ini lebih mendalami suatu peristiwa atau soal. Dan tes penalaran spasial gambar. Nanti ada gambar, nah logikanya seperti apa? Seperti itu, apakah dalam bentuk grafik atau bagaimana. Lalu passing grade. Untuk TIU sendiri terbagi atas 30 soal. Benar poin 5, salah poin 0. Passing grade-nya sendiri 80. Jadi teman-teman harus bisa melewati angka 80 atau 16 soal dari 30. Lebih dari setengahnya. Ini penting, semakin tinggi semakin bagus, semakin nanti hasilnya rankingnya bisa semakin tinggi juga. Ini jadi harus pelajari ya, ibaratnya tes akademis lah, tes intelijensi umum. Selanjutnya ada tes karakteristik pribadi. Oke, materinya apa saja? Ini ya, banyak ya. Nah, tes karakteristik pribadi ini merupakan tes untuk mengukur kedewasaan seseorang. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menentukan keputusan. Kira-kira seperti ini tesnya ya. Ada kepercayaan diri. Pertama, jadi menilai kepercayaan diri kita, toleransi, kepedulian lingkungan, semangat berprestasi, inisiatif. Inisiatif ini semacam dorongan untuk melakukan sesuatu. Lalu kreativitas kerja, bagaimana kita berinovasi. Efisiensi cara kerja itu bagaimana kita memanage waktu sehemat mungkin dengan tepat dan berfungsi dengan baik ya, efisiensi ini. Lalu ada integritas, ya ini prinsip ya, prinsip dalam diri. Kejujuran, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, yaitu bagaimana kita bisa mampu menyesuaikan diri dengan kantor atau dengan teman, seperti itu, teman kerja. Lalu ada pengendalian diri, ketekunan, reward atau penghargaan terhadap orang lain, dan yang terakhir adalah ketegasan. Nah, ini adalah materi-materi dari karakteristik pribadi seseorang. Untuk passing grade-nya sendiri, soalnya ada 35 soal. Nah, untuk nilainya ini berkisar 1-5. Jadi, di antara 5 pilihan ganda yang nanti muncul di tes CAT IPDN, nilai ini masing-masing setiap pilihan akan bernilai 1-5. 5 menunjukkan bahwa kematangan diri seseorang itu baik sekali. 1 itu ya bisa dibilang rendah atau cukup lah ya. Jadi usahakan bisa 4 atau 5 poin setiap soalnya yang bisa kita dapat. Passing grade-nya sendiri ada 143. Ini mengacu pada tes CPNS tahun ini ya, 2019 atau 2018 kemarin. Ada peningkatan yang tahun lalu 126,
kali ini tesnya naik, passing grade-nya menjadi 143. Nah, ini salah satu TKP ini adalah salah satu momok yang menakutkan bagi teman-teman CPNS, dan mudah-mudahan ini Caprai PDN bisa melaluinya dengan baik. Untuk tips karakteristik pribadi yang saya dengar dan saya alami sendiri, bahwa kita jangan terlalu idealis dalam menjawab TKP. Jadi yang sesuai logis saja, gak usah terlalu idealis, tapi tetap sesuai aturan ya, yang masih bisa ditoleransi, itu malah nilainya bisa dapat 4 atau 5. Terlalu idealis, bisa-bisa cuma dapat 3. Nah, seperti itu. Oke, untuk menghadapi CAT sendiri, karena ada 100 soal, dan waktunya hanya 90 menit, berarti satu soal itu kurang dari 1 menit ya. Kurang dari 1 menit, usahakan kerjakan yang mudah dulu. Kerjakan yang mudah dulu. Ketika kita mengerjakan yang mudah dulu dan yang susah dilewati, nah itu akan bisa menjangkau semua jawaban ya. Nah, jadi kalau kita terpaku pada satu soal aja, waktunya keburu habis, terutama untuk tes intelijensi umum yang membutuhkan hitung-hitungan atau pemikiran. Yang cepat biasanya bisa TWK, bisa TKP. Ini tinggal, kalau TKP tinggal feeling kita yang mana. Kalau TWK memang perlu sedikit pemikiran, ingatan, hafalan kita ya. Oke, seperti itu kisi-kisi TKD atau SKD IPDN. Silakan teman-teman komentar di bawah ini apabila channel ini bermanfaat. Silakan subscribe, silakan tekan tombol lonceng, dan juga mau request video apa juga bisa di dalam kolom komentar ya. Jangan lupa untuk gabung di grup diskusi Telegram Caprai PDN. Linknya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.